Satu malam bersama gadis. Bab 095. Senyummu tidak tulus. Jelek sekali, sudahlah jangan memaksakan mulutmu yang tidak bisa tersenyum itu untuk unjuk gigi. Terlihat sangat aneh, ucap Alana. Astaga Tuhan, tolong aku dari istri durjana Andara. Valdi menelan ludah, berusaha menenangkan ginjalnya agar tidak meledak, dihadapkan dengan sosok Alana yang mendominasi ruangan. Alana, aku mohon maaf atas segala kesalahan yang telah kuperbuat terhadap putriku, Aura. Namun aku mohon izinkan aku bertemu dengannya. Aku ingin bicara dengannya, menyelesaikan masalah ini sebagai sebuah clue Stefano. Valdi mengeluarkan keberanian yang ada di dalam dadanya, diiringi tekad yang kuat untuk menjalin kembali hubungan yang hampir terputus dengan anak perempuannya. Kini dia harus menghadapi Aura, putri yang telah lama ditinggalkannya dalam kepedihan dan menyimpan Aura di balik tembok kebohongannya selama ini. Melihat kesungguhan Valdi, akhirnya Alana pun mengizinkan Valdi agar bisa bertemu dengan putrinya. Lagi pula, sebelum menemui Valdi, Alana tengah bicara dulu dengan Aura. Apa ia siap untuk menemui Valdi atau tidak? 27. Jika Aura tidak siap, maka dengan senang hati Alana akan mengusir Valdi dari rumah itu dan memintanya untuk tidak kembali, sebelum Aura benar-benar bisa menerima Valdi sebagai ayahnya. Akan tetapi Aura bicara kepada Alana jika ia siap bertemu dengan Valdi, karena tidak selamanya Aura terus menjauh dari masalah. Dan ia pun harus menyelesaikan masalahnya dengan ayah biologisnya itu. Aura ingin menanyakan sesuatu yang mengganjal di hatinya kepada Valdi. Mengapa ia tega meninggalkan ibunya dan menjadikan Aura sebagai anak yang dikep sebagai anak haram? Serta disebut sebagai pembawa sial oleh clue Stefano Marvin. Betapa mendalam luka yang menghantui jiwa Aura, yang telah menelan pahitnya kehidupan selama bertahun-tahun, dihujani makian dan cercaan yang tak pernah pudar dari ingatannya. Hidupnya bagai ombak yang terus menggulung, memaksa Aura menelan air asin kepedihan yang setiap hari menjadi penghuni tetap di sudut hatinya. Bukankah kenyataan ini justru merupakan sumber duka yang terus menggerogoti sanubarinya, dan mengubah masa depan yang seharusnya begitu cerah menjadi gurun tandus penuh kelam? Baiklah, aku izinkan kau untuk bertemu dengan Aura. Tapi, dengan satu syarat, kau tidak boleh membawanya pergi, dan bicaralah di rumah ini. Karena jika kau sampai macam-macam, aku akan langsung mencekikmu saat itu juga. Ancam Alana, lalu ia pun memanggil Aura untuk menemui Valdi. Aura pun datang dan menghampiri Valdi dengan berjalan sambil menunduk. Ia masih takut untuk memperlihatkan wajahnya pada Valdi. La masih merasa canggung karena selama ini ia tidak pernah dekat dengan ayahnya itu. Hati Valdi bergemuruh saat melihat putrinya dari dekat, sejak ia mengetahui jika Aura dan putrinya sejak saat itu pula, Valdi ingin sekali memeluk putri yang telah dilahirkan oleh kejora itu. Namun, ada sebuah tembok tak kasat mata yang menghalanginya. Hingga membuat Valdi tidak bisa menembus tembok itu untuk mendekap anaknya dan memberikan perlindungan seperti yang seharusnya ia lakukan dari dulu. Aura memang tidak memiliki nasab ayahnya, tetapi sebagai seorang ayah yang terikat batin dengannya, hati Valdi ikut remuk mengikuti derita sang anak. Tentu, rasa pedih dan sayatan luka menganga ketika mengetahui begitu pahit dan getirnya perjalanan hidup Aura selama ini. Aura, putriku, ucap Valdi, selama dalam hidupnya baru kali ini Valdi hendak meneteskan air matanya. Ia begitu terharu dan juga bahagia saat melihat putrinya. Melihat Aura, bagai mengembalikan sebagian hati dan jiwanya yang telah lama menghilang dari hidupnya. Aura mengangkat wajahnya untuk melihat Valdi. Untuk pertama kalinya, Aura melihat ayah kandungnya. Maksudnya, untuk pertama kali ia melihat Valdi sebagai ayah kandungnya. Karena selama ini yang ia tahu hanyalah jika Valdi masih memiliki hubungan dengan Stefano suaminya.
Meskipun hubungan Kelu Stefano itu tak memiliki ikatan darah sama sekali. Aura, putriku, apa kau tidak ingin memeluk ayahmu? Tanya Valdi. Bagaimanapun bajingannya Valdi, ia tetaplah seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya. Maaf, tapi aku belum siap, sebelum aku memanggilmu, ayah. Bolehkah aku mengajukan pertanyaan? Selama ini aku begitu penasaran dan ingin tahu tentang isi hatimu yang sebenarnya, Tuan. Apa yang ingin kau tanyakan? Katakan saja dan jangan ragu, ucap Valdi. Aura menghela nafas panjang, matanya kini menatap Valdi dengan penuh emosi. Tatapan yang menghantui itu penuh dengan luka dan air mata yang tak tertahan. Baik Valdi maupun Alana merasa seperti ditikam saat melihat keadaan Aura yang begitu hancur. Apa alasannya, Tuan? Suara Aura tercekat, bagai dipilin kesakitan. Kenapa kamu menjalin hubungan dengan ibuku, lalu meninggalkannya dalam kepedihan yang tak terkira? Detik-detik berlalu begitu menyakitkan, serasa dunia mengecil dan membatasi ruang bagi ketiga orang itu. Lalu, Aura melanjutkan. 28. Pertanyaannya dengan suara yang serak, apakah kami tidak cukup berarti bagimu, hingga kau menghancurkan hidup kami demi kepentinganmu sendiri? 29. Mendengar kata-kata pilu dari Aura, hati Valdi luluh lantak. Rasanya seolah-olah sebuah batu besar menghantam dadanya, menghancurkan harapan yang perlahan tumbuh di sanubari. Nafasnya tercekat, tubuhnya gemetar, dan kesedihan menderanya hingga ke tulang. Valdi tersiksa oleh penyesalan yang begitu dalam, berharap dirinya bisa memutar waktu dan mengubah nasib takdir yang sudah ia jalani. Maaf. Hanya satu kata yang terucap dari mulut Valdi, ia tidak mampu berkata-kata lagi selain kata maaf. Air mata terus mengalir di wajah Aura. Banyak sekali pertanyaan yang ingin ia ungkapkan pada pria yang ada di hadapannya ini. Hanya saja, Aura yakin jika ayah biologisnya ini tidak akan mampu menjawabnya. Jadi, hanya beberapa kata saja mungkin yang akan diungkapkan olehnya. Apa kau tahu, Tuan? Apa saja yang kami rasakan akibat dari nafsu dan juga keegoisanmu itu? Tanya Aura lagi, dan Valdi. Posisi pria itu masih sama seperti tadi, ia hanya mampu terdiam. Dan tak mampu berkata apa-apa. Kami berdua hidup dalam kubangan lumpur hina yang kau ciptakan. Dan yang paling aku sesali adalah jika kami tidak bisa saling menguatkan. Karena ibuku harus menghembuskan nafas terakhirnya, di saat ia berjuang sendirian melahirkanku ke dunia. Nafas Aura terasa semakin sesak, ia sungguh tidak kuat menahan beban dan juga rasa sakit yang selama ini ia rasakan. Tuan, andaikan kau tahu jika setiap hari aku harus mendengar cacian dan juga makian tentang dari mana aku berasal, mungkin kau akan paham bagaimana rasanya sakit menjadi kami yang selalu dianggap hina. Aura, lirih Valdi. Ia tidak menyangka jika Aura akan lebih hancur dari yang ia bayangkan. Ia juga tidak pernah menyangka jika kehidupan yang dialaminya lebih sakit dari yang ia bayangkan. Hanya kata maaf dan juga penyesalan seumur hidupnya pun, tidak akan pernah menyembuhkan rasa sakit yang Aura rasakan. Ibuku dianggap sebagai wanita tak bermoral, dan aku selalu dipanggil anak tidak sah. Bahkan kehadiranku di dunia ini dianggap sebagai kutukan, karena ibuku harus meninggalkan dunia saat berjuang melawan rasa sakitnya, bisik Aura, suara pilunya semakin terasa menggema di ruangan tersebut. Hatinya meronta, dan tangisannya semakin terasa menusuk telinga. Alana, yang mendengarkan di sisi lain ruangan, tak mampu melontarkan kata apapun. Hati Alana seolah tercabik-cabik merasakan kepedihan yang Aura alami, membuatnya terhanyut dalam pilu perasaan yang sama. Aura, Valdi mencoba mendekati Aura dengan perlahan, penuh perasaan dan cemas. Namun, begitu Valdi selangkah lebih dekat,
Aura segera mundur dengan refleks, menahan diri dari pertemuan yang tak diinginkannya. Maaf Tuan, Anda hanya ayah biologisku, tak lebih. Kita tidak memiliki ikatan sah, dan hanya ikatan darah. Jadi, jangan dekati aku. Biarkan kita terpisah, karena itu lebih benar bagi kita. Ucapan Aura menusuk jantung Valdi bagaikan belati tajam. Kenyataan menyakitkan itu menjadi tamparan keras untuk hatinya yang berharap pada sebuah pertemuan yang penuh kehangatan dan pengertian. Namun, sayang, kenyataan seringkali tak seindah harapan. Sebaiknya, sekarang Tuan pulang saja. Terima kasih karena sudah mengakuiku menjadi putrimu. Tapi maaf, sampai kapanpun kau bukan ayahku. Ucapnya lalu pergi meninggalkan Valdi. Aura tidak bisa berlama-lama lagi dekat dengannya. Karena berdekatan dengan ayah biologisnya itu, hanya menyakiti hatinya saja. Valdi pun terdiam mematung melihat kepergian putrinya, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang benar mereka tidak memiliki ikatan apapun selain ikatan darah. Valdi semakin merasa hancur dan malu akibat perbuatannya di masa lalu. 30. Di lain tempat, Damian masih terbaring sakit. Dokter mengatakan jika Damian terkena penyakit tukak lambung. Itulah yang menyebabkan ia merasakan sakit sampai ke ulu hatinya. Mendengar kabar anaknya sakit, Citra pun langsung datang menemui putranya. Ia merasa sedih dengan kehidupan putranya yang kurang beruntung dalam pernikahan. Kenapa ia memiliki nasib yang sama dengannya, di mana Damian harus menikah dengan wanita yang tidak mencintainya. Citra juga merasa telah gagal menjadi ibu, karena perpisahannya dengan Deo menyebabkan ia tidak bisa merawat anak-anaknya sebagaimana mestinya. Jangan salahkan dirimu, ucap menggenggam tangan Citra dengan lembut, seolah sedang memberikan kekuatan padanya. Aku tahu, aku salah. Seharusnya aku tak meninggalkan anak-anakku di rumah itu, seharusnya aku membawa mereka tinggal bersamaku, ucap Citra dengan nada putus asa, suara tercekat oleh tangis. Hatinya tercabik-cabik, dan air mata semakin deras jatuh, membasahi pipi yang kian merah dan memar. Dia sesali setiap keputusan yang sudah diambil dan kini ia memikul beban kesedihan yang luar biasa dalam dada. Zaki langsung memeluk istrinya itu, ia ingin menenangkan hatinya dan memberikan kekuatan jika semua ini terjadi bukan karena kesalahannya. Zaki pun membawa Citra untuk pergi istirahat sejenak, karena Citra terlihat begitu lelah setelah menjaga Damian seharian. Delisa juga belum ke rumah sakit lagi, karena ia tadi menemani Naima dulu di rumah, jadi, ia meminta bantuan Yura untuk menjaga kakaknya untuk sementara waktu. Yura, titip Damian sampai Delisa datang ya, ucap Citra. Iya tante, aku akan menjaga Kak Dami, jawab Yura. Akan aku jaga dan aku ikat dia ke dalam hatiku sekalian, supaya aku bisa menjaganya siang dan malam, Jia. Terima kasih. Sama-sama. Citra pun kemudian pulang sejenak, diantarkan oleh Zaki. Dan kini hanya ada Yura dan juga Damian yang sedang tertidur lelap di atas ranjangnya. Yura pun menghampiri Damian, lalu ia duduk sambil memainkan ponselnya agar ia merasa jenuh saat menjaga orang yang sedang tidur. Ting! Satu pesan di aplikasi hijaunya diterima, ia pun membuka pesan yang ternyata dikirim oleh Delisa. Jangan kau apa-apakan kakakku dulu sebelum kalian sah menjadi suami istri. Apa yang dia bicarakan? Apa Delisa pikir aku akan menodai duda ini? Ya ampun, aku tidak seganas itu, aku ini kan pemalu. Aku ini ingin digoda bukan menggoda, ucap Delisa, lalu ia pun membalas pesan dari sahabatnya itu. Kau tenang saja, imanku ini sangat kuat dan juga tebal. Walaupun kakakmu terlihat begitu menggoda, aku tidak akan pernah menodainya sebelum menikah. Wah kakak, jawab pesan Yura. Ia terus berbalas pesan dengan sahabatnya itu sambil terkikik geli.
La tidak menyadari jika suara cekikikannya itu membuat Damian terbangun, dan melihat tingkah Yura yang sedang berbalas pesan sambil sesekali berguling di sofa. 31. Gadis itu bahkan mengeluarkan ekspresi malu-malu saat berbalas pesan dengan Delisa. Karena mereka sedang membahas Damian yang menjadi bahan gunjingan mereka. Akan tetapi, hal itu justru membuat Damian menjadi salah paham. Karena mengira jika Yura tengah berbalas pesan dengan kekasihnya. Memangnya apa yang membuat perempuan malu-malu, jika bukan karena merasa salah tingkah oleh pria yang disukainya? Siapa yang sedang berbalas pesan dengannya? Kenapa Yura terlihat bahagia? Apa dia sedang berbalas dengan pacarnya, tapi siapa? Gumam Damian dalam hati. 32. Yura pun mengakhiri berbalas pesan dengan Delisa, ia pun kemudian melihat ke arah Damian yang ternyata sudah bangun. Yura tersenyum, lalu menoleh ke arah Damian. Namun, entah mengapa duda tampan itu justru memalingkan wajahnya dan tak tersenyum seperti biasanya. Meski begitu, Yura tak berpikir negatif dan menganggap itu sebagai hal wajar, sebab menurutnya, orang yang sedang sakit memang jarang tersenyum. "Kak Dami, apa kakak membutuhkan sesuatu?" tanya Yura. "Tidak," jawabnya dingin. Yura kemudian kembali duduk dan tidak mengajukan pertanyaan lagi, ia malah sibuk melihat ponselnya dan menggulirkan layar akun media sosialnya. Hal ini justru membuat Damian semakin kesal. Ia merasa seolah-olah Yura tidak peduli padanya. Menyebalkan. Dasar bocah tidak peka. Batin Damian. Ehimim, Damian pun berdeham, berharap jika Yura melihatnya, dan bertanya lagi padanya. Dan benar saja, gadis cantik itu langsung melibat ke arah Damian. Dan bertanya padanya, apakah Dami membutuhkan sesuatu? Tanya Yura lagi. Aku mau minum," jawabnya. Padahal air minum berada tak jauh darinya. Jika mau Damian tinggal mengambilnya saja, tapi sayangnya ia tidak mau melakukan hal itu. Dia kan sedang sakit, sudah sewajarnya jika ia harus diperhatikan dan dilayani, bukankah begitu? Astaga, baru kali ini Damian merasa bodoh dan konyol. Apa sebenarnya yang ada dalam otak Damian? Kenapa ia ingin sekali diperhatikan oleh Yura? Kenapa ia ingin jika gadis kecil dan nakal itu selalu berada di dekatnya dan memperhatikannya? Ia terus merutuki kebodohannya, seharusnya ia bersikap kekanak-kanakan seperti itu kan? Yura pasti menganggap jika Damian adalah pria yang cengeng dan lemah. Dia pasti tidak mau dengan Damian yang begitu. Sudah lemah, gampang sakit juga minus duda. Tapi tunggu dulu. Damian itu kan kaya, dia juga sangat tampan. Itu bisa menjadi nilai plus untuknya, bahkan bukan hanya plus tapi sangat plus. Karena walaupun ia seorang duda, ia adalah duda ori yang belum pernah menanam pisang. Yura pun dengan sigap langsung mengambil air minum yang berada di atas nakas, yang berada dekat dengan Damian. "Ini Kak, airnya," ucap Yura. Ia langsung duduk berada dekat dengan Damian, dan membantu pria itu untuk minum. Manja sekali. Tapi entahlah, saat ini Damian memang sedang ingin dimanja. Ia ingin diperhatikan, dan juga diperlakukan dengan sayang. "Terima kasih," ucap Damian pada Yura. "Apa Kak Dami lapar? Mau aku kupaskan buah?" tanya Yura. Boleh," jawab Damian sambil memalingkan wajahnya, entah ia masih pura-pura marah atau karena hatinya sedang merasa malu pada Yura. "Damian," panggil seseorang, yang ternyata itu adalah Aira, mantan istrinya Damian. Entah kenapa perempuan itu bisa berada di ruangan Damian. Karena, yang Damian tahu ia tidak pernah mengirimkan kabar apapun padanya. 33. Namun, sejujurnya, Damian merasa tidak menyukai keberadaan Aira di sana. Di lubuk hati terdalamnya,
ia merasa sangat tidak nyaman berada satu ruangan dengan mantan istrinya itu. Kenapa dia harus ada di sini? Gumam Damian dalam hati, mencoba mengendalikan perasaan cemas dan risih yang menghantuinya. Seiring waktu yang berlalu, dia sudah bisa melupakan kenangan buruk bersama Aira, namun ternyata semua itu belum mampu sepenuhnya dia lupakan goresan luka yang Aira berikan. Kehadiran Aira seperti mengorek hatinya untuk membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh, membuat perasaan Damian menjadi kacau dan tidak karuan. Aira mendekati Damian, tapi ternyata Aira tidak datang sendirian. Karena ia datang bersama dengan Raihan, bosnya. "Mau apa kau kemari?" tanya Damian dingin. Ia tidak mau bersikap manis ataupun baik pada wanita yang telah menghancurkan impiannya itu. Aira menundukkan kepalanya, ia merasa malu dan juga tidak enak. Apalagi melihat respon Damian yang dingin, membuat hati Aira semakin merasa bersalah dan malu pada Damian. "Dia kemari karena ingin melihatmu." Raihan yang menjawab pertanyaan dari Damian. Entah kenapa, anak Valdi ini tidak suka melihat cara Damian berbicara pada Aira. Padahal niat asistennya ini baik, dan ingin melihat keadaannya yang sedang sakit. Tapi respon duda ini sungguh membuat Raihan tak suka.